warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang edukasi pada keluarga baru. Perkenalkan, saya Felicia Nadia Maharani dengan NIM 23101 sebagai Bapak. Perkenalkan, saya Safa Maria Firdaus dengan NIM 23029 sebagai perawat. Perkenalkan, saya Zara Agustin Dansari dengan NIM 23106 sebagai ibu. Perkenalkan, saya Nisa Pujul Sari dengan NIM 23103 sebagai ibu kader. Perkenalkan, saya Rahma Dr. Fisukma Putri dengan NIM 23107 sebagai perawat. Perkenalkan, saya Nafisa Maulana Bila dengan NIM 23108 sebagai ibu kades. Selamat menonton. Masa men nggak pengen punya anak ta? Iya, Dek yo. Iki yo sik anyar. Sawah yo sik durung panen. Bingung iki mikir iki durung sing ngurusi keluargane. Sawahe koyo bilang ini piye. Tapi kan anak ada rezekinya sendiri, Mas. Ya bener sih, cari ngomong iki lek anak iki ana rezekine dhewe, tapi lek dipikir saiki iki rada angel piye yo. Ya coba engkau dipikir mana ya sih, Dek ya? Iya, Mas. Ya, sama ya. Oh, permisi Bapak, Assalamualaikum. Jadi kami dari perawat puskesmas mau berkunjung aja ya Pak. Ya boleh Mbak. Masuk, Mbak. Saja. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bapak dan Ibu atas ketersediaan waktunya. Perkenalkan, saya perawat Okta dan ini ada perawat Safa. Kami dari puskesmas. Nah, tujuannya di sini ini kami ingin mengkaji kurang lebih untuk mengetahui kondisi keluarga Bapak dan Ibu. Nah, nantinya ini kalau kita akan mengobrol atau diskusi santai-santai gitu. Untuk waktunya mungkin sekitar kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Sebelumnya kalau boleh saya tahu nama Bapak Ibu ini, nama Bapak siapa nggak Pak? Saya Jamal. Oh, untuk Bapak Jamal ini biasanya kerjanya di kerja apa Pak? Saya kerjanya di kebun sama sawah di belakang, Mbak. Untuk ibunya Saya Bu Romlah. Bu Roma ambil kerja atau Ngurus rumah aja Mbak. ibu rumah tangga ya Bu? Kita diskusi santai aja ya Bu, jadi jangan merasa terbebani dengan kehadiran kita ya Bu, Iya. Pak ya. Baik Bapak Ibu, kalau menurut data dari kami ini Bapak dan Ibu itu merupakan keluarga baru ya, maksudnya Iya. mau baru menikah gitu Iya, ya Bu. Mbak. Kalau boleh saya tahu baru menikahnya itu berapa lama Bu? Aku 3 bulanan. 3 Iya. bulan. Kalau boleh saya tahu, Bapak dan Ibu ini mau punya momongan atau masih mau menunda? Kalau saya pengen langsung, Mbak, cuma bapaknya ini yang pengen nunda. Kalau mau nunda ya Pak ya, kenapa Pak? Kalau boleh saya tahu Pak mau nunda? Kalau saya sih mikirnya kalau mau punya anak itu kan harus banyak yang dibikin aja Mbak. Kalau sekarang ini apalagi kebun terus sawah ini nggak sering panen, jadi apa ya? Maaf ya Mbak, ini kayak ekonominya ini loh yang merasa kayak kurang, kan kita juga masih baru, perlu buat apa ya? Buat ngurus kehidupan awal-awal gitu. Jadi memang ekonomi sih. Kan berarti Bapak dan Ibu ini mau nunda punya momongan. Nah, langkah yang sudah dilakukan itu apa ya Pak Bu? Misal ataukah Bapak dan Ibu itu tahu tentang KB? Kalau saya nggak KB Mbak selama ini, soalnya katanya bapaknya mahal itu. Berarti Bapak dan Ibu ini ya masih belum tahu ya kalau KB itu seperti apa gitu. Iya Mbak. Apa jenisnya gitu ya Pak? Iya. Untuk kebiasaannya sehari-hari Bapak terutama ya Pak, Bapak ini apakah merokok Pak di rumah? Iya, tapi saya kalau di dalam rumah ini jarang-jarang, seringnya paling ya di luar sih Mbak, apalagi kalau kerja kebun, kerja sawah itu kan pasti kalau bosen ya nyalain gitu. Kalau boleh tahu berarti kalau kerja di kebun itu berarti Bapak ini apa biasanya kalau masih Oh iya, ngasih kayak nyemprot-nyemprot halamannya itu ya. Iya. Itu kalau misal pulang nih Pak, apakah Bapak itu langsung ganti baju ataukah ya udah pakai baju yang dari kebun langsung masuk rumah gitu Pak? Kalau saya seringnya sih karena harus capek ya Mbak ya, jadi ya wis langsung masuk aja, paling ya cuma gigit tangan gigit kaki, tapi
gak ganti baju karena ya lapar, akhirnya langsung makan gitu. Baik Bapak dan Ibu, dari diskusi yang sudah kita lakukan ini tadi dapat saya simpulkan kalau dari Bapak dan Ibu ini belum tahu ya KB itu apa dan bagaimana. Kemudian untuk pola hidup sehatnya juga agak kurang ya. Nah itu nanti dari kita nanti ada adaptasi ya Mbak untuk penanganannya. Pertama karena pola hidup sehat dan KB-nya nanti itu juga akan sangat penting dan berguna untuk kedepannya bagi Bapak dan Ibu. Jadi tetap pakai KB gitu ya Mbak? Kan tadi kan Bapak dan Ibu ini memutuskan untuk menunda ya Pak Bu. Nah ini untuk takutnya nanti kan di tengah jalan kita nggak tahu takdir gitu ya Pak. Ini bisa kebobolan gitu, sedangkan dari Bapak dan Ibunya belum siap gitu. Ada namanya itu program dari pemerintah Pak, itu KB. Aduh, lek KB ini nanti mahal Mbak, saya tak salah dhisik lah. Maaf ya Mbak, suami saya nggak sopan, soalnya juga memang sudah waktunya pergi ke kebun. Nggak apa-apa Bu, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi ya Bu sama bapaknya. Jadi untuk pembicaraan kita hari ini cukup sampai di sini mungkin ya Bu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada keputusan nanti bisa kabarin ke saya gitu ya. Saya izin pamit dan juga teman saya. Baik ya Bu. Terima kasih. Oh iya, kalau seperti itu biasanya suami Mbak ini lebih percaya kalau dikasih tahu sama siapa ya Mbak? Sama Bu Kades itu biasanya. Oh, berarti sama keluarganya Pak Kades sama Bu Kades itu? Iya. Kalau seperti itu, kalau kita ke rumah Bu Kades dulu gimana? Nanti biar perawatnya itu datang ke sana sama Pak Kades juga, jadi biar ngobrol enak sama suami Mbaknya. Oh iya gitu enak Mbak. Boleh kalau seperti itu saya antar ke sana ya Mbak. Iya. Sekarang ya udah yuk. Bu Kades. Maaf ya Sehat Bu? Ya, alhamdulillah. Gimana kondisinya Bu sekarang? Alhamdulillah sehat kalau saya sekarang. Ada apa ini Bu Kades? Nah, jadi kemarin itu gini, ada perawat dari puskesmas datang ke rumahnya Bu Romla. Kan Bu Romla rencananya mau udah punya anak dulu karena emang ada masalah lah pokok intinya gitu. Tapi dari suaminya itu nggak mau Bu, mau diedukasi tentang KB. Kemarin dia langsung marah gitu. Pas dikasih edukasi sama perawatnya langsung marah. Iya, itu masih belum sempat diedukasi, masih disarankan kalau mau nunda anak pakai KB dulu gitu kemarin. Pengantin baru kan ya Ibu ya? Iya baru 3 bulan. Iya, jadi tujuan saya kemarin itu mau ngajak Bu Kades, nanti kalau ada perawat kesana lagi, Bu Kades bisa ikut buat bantu ngebujuk suaminya gitu. Karena kalau saya dengar dari Bu Romlah ini, suaminya tuh kayak lebih nurut sama omongan dari Bu Kades, karena kan masih satu keluarga juga ya Bu. Oh iya, ada lah benang-benang sedikit itu Iya. Ya dan nanti saya kabarin lagi ya Bu, kalau mau ada perawat yang kesana, nanti saya jemput Bu Kades buat ikut kesana ya. Iya. Perlu sama Pak Kades juga atau cukup saya aja? Gak usah, Pak Kades kan biasanya sibuk, Bu Oh, Kades iya. aja gak apa-apa. Selamat pagi Bu Romla dan Bapak Jamal. Jadi saya sebagai kader siang ini kembali ke rumah Bapak Ibu bersama 2 perawat dari puskesmas dan juga Ibu Kades. Jadi tujuan kita kesini untuk sedikit memberikan edukasi ya Ibu tentang beberapa masalah yang ada selain ke rumah Bapak Ibu. Kita juga memiliki tugas untuk keliling ke rumah masyarakat yang lain. Monggo Ibu perawat. Iya. Kemarin kan kita sudah ngobrol juga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang bisa saya bicarakan hari ini adalah masalahnya dari keluarga Bapak dan Ibu ini kan kemarin kami juga sebelumnya belum menjelaskan nih Pak mengenai KB, tapi Bapaknya sudah keluar duluan ya Pak. Jadi dari Bapak dan Ibu ini masalahnya adalah belum tahu dan paham mengenai pentingnya KB dan juga perilaku hidup bersih dan juga sehat yang Bapak dan Ibu jalani ini kurang. Terlihat dari Bapak ini masih merokok dan kalau mau masuk rumah itu belum tidak langsung ganti baju setelah dari kebun gitu ya Pak. Lalu sebelumnya ini Pak, memang peran Bapak di sini sangat penting Pak untuk mengambil keputusan, apalagi mengenai KB. Nah, kan Bapak Ibu juga kemarin bilang kalau belum siap untuk mendapatkan omongan. Nah,
itu ini ada program pemerintah namanya KB. Nah itu sebenarnya peran Bapak ini sangat penting ya Pak untuk mengajak dan membersamai keluarga gitu ya Pak untuk menganukan KB. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kunjungan kami di sini ini jangan dipikir untuk memaksa ataupun menyuruh untuk KB atau gimana, tetapi tujuan kami di sini hanya untuk mengarahkan dan memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu terkait KB, karena kan Bapak dan Ibu juga pengantin baru kan, jadi ini penting informasi ini untuk menjadi keputusan Bapak dan Ibu ke depannya dalam mengambil keputusan untuk memiliki anak. Di sini juga kan karena pengantin baru juga Bapak ini juga perlu menjaga lah, saling menjaga, kita saling menjaga Bapak dan Ibu kesehatannya. Apalagi kemarin juga Ibu katanya sempat bilang kalau sedikit pusing kalau Bapak ini pulang dari kebun, mungkin itu juga masalah dari bajunya yang belum diganti habis dari kebun ya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa Lebih peduli gitu lebih ya Mbak? peduli, ya betul, lebih peduli tentang kesehatannya sendiri dan juga kesehatan ibunya. Tapi gimana ya Mbak, kan udah kebiasaan dari lama, kalau mau langsung diganti kan ya susah, apalagi ya kalau udah capek semuanya rasanya memang nggak pernah kepikiran buat langsung ganti baju. Pak, nanti sedikit demi sedikit bisa merubah kebiasaannya ya. Kalau dari kebun itu bisa bersih-bersih diri. Kan kamar mandinya di luar kan, Iya, jadi sebelum masuk rumah nanti bisa ganti baju, mandi biar bersih. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama ibu. Jadi untuk menjaga kesehatan bersama. Oh iya, nanti mungkin bisa dibantu juga ya Bu Kader untuk kan KB itu kan perlu dilakukan di puskesmas gitu Bu. Mungkin nanti dibantu untuk diantar gitu, boleh ya Bu ya? Nanti kalau Bapak sama Ibu sudah berkenan mau KB nanti bisa hubungi saya, nanti saya antar ke puskesmas ya. Oh ya Mbak, mungkin kan ini Bapak sama Ibu masih belum tahu jenis-jenis KB, mungkin bisa sedikit diberitahu informasi tentang jenis-jenis KB itu ada apa aja. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk KB ini ada banyak ya sebenarnya jenisnya, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja yang paling banyak atau biasanya digunakan. Nah, yang pertama itu ada KB pil Ibu dan Bapak. Nah, KB pil ini nanti setiap hari dari Ibu akan minum pil gitu, pilnya kecil itu minumnya setiap hari. Nah, selain KB pil itu juga ada namanya KB suntik Ibu. Nah, kalau misalnya KB suntik ini beda Ibu kayak KB pil. Kalau KB pil kan ibunya harus minum obat setiap hari. Tapi kalau KB suntik ini nanti Ibu mungkin bisa memilih juga nanti Ibu antara yang mau yang 1 bulan atau yang 3 bulan. Nah, itu disuntiknya sekali, bisa di puskesmas atau di pelayanan kesehatan terdekat Ibu. Nah, selain KB pil sama KB suntik itu juga ada yang namanya KB implan Ibu. Nah, kalau KB implan ini malah lebih lama lagi, bisa tahan sampai 3 sampai 5 tahun. Nah, itu tadi kan sudah dijelaskan sama perawatnya, jadi nanti Ibu bisa memilih ya Ibu jenis-jenis. Iya, jadi kan nanti KB ini gratis kok Bapak Ibu. Nanti ada programnya sendiri. Nanti warga-warga di sini juga beberapa sudah ada yang pakai KB. Jadi nanti kalau misalnya programnya ada nih, nanti saya infokan ke Bu Kader biar Bu Kader bisa menginfokan ke Bapak Ibu biar bisa ditemani juga ya. Ya. Oh iya, nanti coba diobrolin dulu aja, milih yang mana. Mungkin nanti bisa diobrolkan lagi nih Ibu dengan Bapak, nggak perlu terburu-buru. Nanti kalau misalnya sudah ada rencana atau sudah ada keputusan akhirnya, nanti mungkin bisa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mungkin Bapak sama Ibu nanti mau konsultasi lebih lanjut atau tanya-tanya lebih banyak, itu nanti bisa nanti di sana dijelaskan lebih banyak. Mungkin cukup itu Bu yang bisa kami sampaikan. Apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan lagi sama Bapaknya mungkin?
Nggak ada spesial, kita nggak paham ya Allah. Semoga kunjungan kita kali ini memberikan tambahan informasi bagi Bapak dan Ibu dan bisa menambah wawasan sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Perlu diingat kalau kunjungan kita ini bukan untuk memaksa sekali lagi, tapi hanya untuk mengenalkan dan memberikan edukasi. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kerjasamanya mulai dari kemarin dan hari ini ya Bu. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Amin, amin. Baik, kalau seperti itu kami izin pamit ya Ibu untuk lanjut berkunjung ke rumah keluarga yang lain. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bye.